Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang game yang menggunakan algoritma Greedy Search. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kavel Yoga Prasetya dan teman saya. Diva Fernanda Azahra. Oke, jadi kita langsung masuk aja di materinya yaitu pengenalan algoritma Greedy. Jadi di algoritma Greedy ini adalah pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan masalah dengan membuat pilihan yang terbaik untuk mencapai solusi juga yang terbaik. Ini sangat berguna dalam permainan Tetris untuk membuat keputusan cepat dan efektif. Baik, untuk selanjutnya apa itu algoritma greedy? Di sini algoritma greedy ini mengambil keputusan yang paling menguntungkan saat itu tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Jadi algoritma greedy ini terbilang sederhana. Serta algoritma greedy ini juga efisien, kayak dengan cepat menghasilkan solusi yang terbaik. Dan algoritma greedy ini juga praktis. Algoritma greedy ini cocok untuk memecahkan masalah-masalah praktis di mana faktor paling pentingnya itu ada di waktu. Penerapan algoritma greedy pada game Tetris. Jadi, penerapan algoritmanya di game Tetris itu ada tiga, yaitu ada di penempatan bloknya, nanti mau ditaruh di mana, ada rotasi bloknya, dan juga ada di prediksi gerakan. Nah, untuk prediksi gerakan ini, algoritma greedy dapat memprediksi gerakan blok selanjutnya dan menempatkannya dengan tepat untuk memaksimalkan skor. Baik, untuk tujuan algoritma greedy ini dalam game Tetris itu untuk mencapai skor tertinggi, serta algoritma greedy ini memungkinkan pemain untuk memainkan permainan dengan lebih efisien dengan meminimalkan waktu yang terbuang untuk bermain game Tetris ini, serta pastinya untuk kesenangan bermainnya sendiri. Prinsip kerja algoritma greedy pada Tetris terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu analisis papan. Algoritma greedy menganalisis kondisi papan Tetris saat ini untuk menentukan langkah terbaik selanjutnya. Yang kedua ada evaluasi opsi. Algoritma mengevaluasi semua kemungkinan penempatan dan rotasi blok yang dapat dilakukan. Dan yang ketiga adalah memilih yang terbaik untuk memaksimal skor dan menghindari keadaan yang buruk. Oke, untuk keuntungan menggunakan algoritma greedy di Tetris ini, yang pertama dia keuntungannya berada di kecepatannya. Jadi algoritma greedy ini dia itu membuat keputusan dengan cepat yang memungkinkan pemain itu bereaksi dengan cepat terhadap blok-blok yang jatuh. Lalu di sini juga terdapat strategi mengoptimalkan algoritma untuk mencapai skor tertinggi serta konsisten. Lalu di algoritma greedy ini diprogram untuk melakukan pengambilan keputusan tanpa campur tangan manusia. Jadi dia itu otomatis gitu. Tantangan dan keterbatasan algoritma greedy pada Tetris. Yaitu yang pertama ada keterbatasan jangkauan. Kenapa di sini termasuk tantangan? Karena hanya memikirkan solusi jangka pendek, tidak memperhitungkan dampak jangka panjang apa yang terjadi ke depannya begitu. Terus untuk yang kedua ada kompleksitas permainan. Permainan Tetris yang semakin kompleks dapat mengalahkan algoritma greedy search yang sederhana. Jadi semakin kita bertambah skor kan semakin susah. Nah itu algoritma greedy search itu tidak cocok untuk digunakan dalam permainan ini. Terus yang ketiga ada kurang fleksibilitas. Algoritma greedy kurang fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi permainan. Baik, untuk contoh implementasi dari algoritma greedy sendiri ini, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, contoh implementasinya berada di pemilihan posisi terbaik, serta rotasi dan prediksi pergerakan dari blok-blok yang jatuh. Untuk menutupnya, manfaat algoritma greedy untuk permainan Tetris adalah dapat terjadinya bermain optimal dalam permainan Tetris. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan para pemain. Dan yang ketiga tentunya ada kesenangan bermain untuk kita. Baik, berikut merupakan program Python yang telah kami buat untuk game Tetris sendiri. Di sini implementasinya, pertama programnya kita inisialisasi dulu di gamenya, lalu kita membuat warna balok-baloknya, serta ukuran layar pada game. Lalu di sini terdapat papan permainan, serta program untuk membentuk model dari balok Tetrisnya sendiri, termasuk kayak I, T.
L, J, dan lain sebagainya. Dan di sini merupakan program untuk kelas baloknya. Kelas baloknya jadi dia nanti turunnya kayak bakal random gimana gitu. Cara bermainnya kayak turun dari atasnya itu gimana. Jadi ini di sini fungsinya dia menghasilkan balok baru secara teracak dan dia bakal menghapus baris yang penuh. Jadi kalau baloknya sejajar dengan penuh, dia maka akan mengeliminasi satu baris. Langsung di sini terdapat program di fungsi utamanya. Dan di sini ada pengecekan apakah balok saat ini tuh sudah mencapai bagian bawah atau bertabrakan dengan balok lain untuk mendeteksi permainan ini berhasil atau enggak. Jadi kalau game over dia bakal otomatis keluar dari game. Mungkin langsung saja kita praktikkan. Oke, jadi di sini teman saya Diva bakal mempraktekkan cara mainnya. Nah, itu karena dia natap di screen-nya, jadi kalah. Nah, itu kurang satu lagi biar bisa keeliminasi. Nah, itu. Jadi dia kalau ada satu baris yang memenuhi, berarti langsung tereliminasi barisnya dan menambah skor untuk permainan Tetris. Dan ini permainan berakhir karena sudah baloknya terlalu tinggi, tidak ada yang bisa dieliminasi lagi. Jadi kita buat program yang dimana kalau baloknya udah mencapai titik batas tertentu itu bakal game over gitu. Bagaimana Diva? Ada penjelasan lanjutan mengenai game ini? Mungkin cukup dari penjelasan game ini. Oke, mungkin bisa langsung ditutup ya. Ya, Oke, jadi itu presentasi dari kami, dari materi maupun dari program gamenya. Semoga ilmu dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf atas kesalahan kata. Saya dan Diva mengucapkan terima kasih untuk melihat video ini. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.